Badan Perlindungan Konsumen Nasional angkat suara soal BPOM yang dianggap lalai mengawasi obat sirup yang beredar di masyarakat. Sementara itu, salah satu perusahaan farmasi menyebutkan proses produksi obat sirup yang selama ini digunakan merupakan bahan baku oplosan. Berdasarkan temuan dari tim pencari fakta kasus gagal ginjal Badan Perlindungan Konsumen Nasional, pihaknya menemukan BPOM tak melakukan pengawasan terkait izin edar perusahaan farmasi dan sebaran distribusi bahan baku obat sirup selama 3 tahun terakhir. Akibat kelalaian itu, hingga saat ini sudah ada 199 anak meninggal dunia yang merupakan masa depan Indonesia yang diduga karena mengkonsumsi obat sirup mengandung zat kimia berbahaya. Ini adalah pelajaran berharga buat kita semua dan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. Tentu bentuk pertanggungjawaban Badan POM selaku pemerintah dalam konteks ini tentu diatur dalam hukum tata negara kita. Negara harus bisa bertanggung jawab apakah melalui Badan POM atau Kementerian Kesehatan, tidak hanya dalam tanggung jawab dalam proses hukumnya, tetapi juga dalam bertanggung jawab secara publik, bertanggung jawab secara moral. Sementara itu, PT Yarindo Pharma Tama, perusahaan farmasi yang berlokasi di Cikande, Serang, Banten, menekankan proses produksi obat sirup untuk anak yang selama ini mereka edarkan menggunakan bahan baku oplosan. Perusahaan farmasi ini menganggap mereka korban dari perusahaan pemasok yang telah bekerja sama dengan mereka sejak tahun 2021. Jadi sebenarnya supplier Budi Harta ini sudah masuk ke list vendor kita yang tetap dan selama ini tidak ada masalah. Harga pun dari tahun ke tahun cukup mahal ya, dari 6 juta sampai saat ini jadi 10 juta. Kemudian dampak dari masalah public recalling PT Yarindo Pharma Tama adalah NIE kami dicabut untuk fluorin ya, untuk fluorin, produk fluorin, satu produk fluorin itu dicabut. Produk yang sudah diedarkan ditarik kembali, dimusnahkan, dan kami dilarang untuk produksi kembali. BPOM telah mencabut izin edar obat sirup PT Yarindo Pharma Tama karena dianggap telah memproduksi obat sirup dari bahan baku zat pelarut tambahan. Saat ini, PT Yarindo Pharma Tama tengah menempuh jalur hukum karena mereka bukan pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini. Tim Liputan